Melanjutkan kembali pembahasan latihan soal OSNK Mapel IPS jenjang SMP tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan pencemaran lingkungan akibat adanya mikroplastik dari penggunaan makanan kemasan. Berikut ini yang merupakan faktor penyebab institusional terjadinya fenomena di atas adalah pembahasannya sebagai berikut. Pada soal tersebut membahas tentang faktor penyebab institusional dari fenomena pencemaran lingkungan akibat penggunaan plastik dalam kemasan makanan. Faktor institusional merujuk pada struktur, kebijakan, atau praktek dalam lembaga atau sistem yang mempengaruhi perilaku individu atau masyarakat. Ini berarti bahwa kurangnya edukasi atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya plastik dapat menjadi faktor penyebab institusional dari pencemaran lingkungan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Hasil sosialisasi kesehatan lingkungan yang tidak sempurna. Soal berikutnya, Andi seorang anak petani yang disekolahkan oleh orang tuanya hingga jenjang universitas. Setelah lulus menjadi sarjana, ia melanjutkan kuliah magister dan memilih profesi sebagai dosen. Sekarang ia sudah mendapatkan gelar profesor. Saluran mobilitas sosial yang digunakan Andi adalah pembahasannya sebagai berikut. Saluran mobilitas sosial yang digunakan Andi adalah melalui jalur pendidikan. Dengan menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang universitas, magister, dan akhirnya menjadi profesor, Andi berhasil meningkatkan status sosial dan profesinya. Mobilitas sosial melalui pendidikan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan posisi sosialnya dengan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan gelar akademis yang lebih tinggi. Dalam kasus Andi, pendidikan menjadi sarana penting untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan status sosialnya dari seorang petani menjadi seorang profesor. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Pendidikan. Soal berikutnya, perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Daya tarik wisata daerah. 2. Identitas budaya lokal. 3. Pemasukan ekonomi keluarga. 4. Simbol kemajuan peradaban. Upaya masyarakat suku Sasak menjadikan kain tenun sebagai potensi daerah merupakan bentuk pelestarian keragaman budaya. Kesuksesan upaya tersebut akan berdampak kepada kondisi yang ditunjukkan pada nomor. Pembahasannya sebagai berikut. Kita identifikasi pilihannya. Nomor 1, daya tarik wisata daerah. Nah, ini sangat tepat karena kain tenun yang unik dan memiliki nilai budaya tinggi dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sehingga meningkatkan pariwisata daerah. Kemudian nomor 2, identitas budaya lokal juga tepat karena kain tenun merupakan bagian dari identitas budaya suku Sasak. Dengan melestarikan dan mempromosikan kain tenun, masyarakat dapat memperkuat identitas budaya lokal mereka. Kemudian nomor 3, pemasukan ekonomi keluarga. Ini juga tepat karena dengan mengembangkan kain tenun sebagai potensi daerah, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan melalui penjualan kain tenun, baik di pasar lokal maupun internasional. Kemudian yang nomor 4, simbol kemajuan peradaban. Ini tidak tepat karena meskipun kain tenun merupakan bagian dari warisan budaya, tidak secara langsung menjadi simbol kemajuan peradaban dalam konteks modernisasi atau perkembangan teknologi. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. 1, 2, dan 3. Soal berikutnya. Berikut ini disajikan beberapa pernyataan tentang faktor penyebab tingginya kandungan racun mikroplastik di sungai yang berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup dan manusia. Hal ini diakibatkan oleh tingginya penggunaan plastik dan makanan kemasan yang dibuang ke sungai. Adapun penyebab hal tersebut karena 1. Pengetahuan masyarakat tentang bahaya racun mikroplastik bagi kesehatan masih terbatas. 2. Pengendalian sosial dari masyarakat dan pemerintah untuk tidak membuang sampah ke sungai masih rendah. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjadikan sungai sebagai alternatif tempat pembuangan sampah. 4. Rendahnya kemampuan sekolah dalam menyediakan tempat pembuangan sampah akhir. Berdasarkan pernyataan di atas, urutan benar atau salah yang tepat adalah pembahasannya sebagai berikut. Kita identifikasi masing-masing pernyataan.
Pernyataan 1 itu benar karena pengetahuan masyarakat tentang bahaya racun mikroplastik bagi kesehatan masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Kemudian pernyataan 2 itu juga benar karena pengendalian sosial dari masyarakat dan pemerintah untuk tidak membuang sampah ke sungai masih rendah. Itu banyak kasus di mana masyarakat masih membuang sampah ke sungai dan pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, pernyataan itu salah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam tidak menjadikan sungai sebagai tempat buang sampah ini lebih tepat daripada mengatakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjadikan sungai sebagai alternatif tempat pembuangan sampah. Hal ini dikarenakan kalimat tersebut itu seakan-akan seperti masyarakat secara sengaja menjadikan sungai sebagai pilihan untuk membuang sampah. Kemudian pernyataan keempat itu salah karena pernyataan tersebut tidak secara langsung terkait dengan isu utama tentang mikroplastik dan pembuangan sampah ke sungai. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A, benar-benar salah-salah. Soal berikutnya, pemilih pemula adalah kelompok yang pertama kali terlibat dalam pesta demokrasi di Indonesia. Biasanya, mereka belum memiliki pengalaman politik yang luas, sehingga rentan untuk dimanfaatkan oleh kelompok tertentu demi mendulang suara. Berdasarkan ilustrasi di atas, lembaga yang dapat memberikan pendidikan politik pertama bagi pemilih pemula yaitu pembahasannya sebagai berikut. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, keluarga. Hal ini dikarenakan peran keluarga sangat penting dalam membentuk pemahaman dan sikap politik seseorang, terutama bagi pemilih pemula. Keluarga dapat menjadikan lembaga pertama yang memberikan pendidikan politik informal melalui diskusi, pengalaman, dan nilai-nilai yang ditanamkan. Melalui interaksi dalam keluarga, seseorang dapat memperoleh pengetahuan dasar tentang politik, seperti pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, partai politik, dan isu-isu sosial yang relevan. Oleh karena itu, keluarga berperan penting dalam membentuk kesadaran politik dan partisipasi warga negara, terutama bagi pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menyiapkan calon anggota legislatif. 2. Memberikan pertimbangan terhadap negara, mengimplementasikan kebijakan di daerah. 4. Memutuskan kebijakan daerah. 5. Mengikuti tahapan pemilu. 6. Menjalankan fungsi oposisi. Dari pernyataan di atas, yang merupakan peran partai politik ditunjukkan oleh nomor pembahasannya sebagai berikut. Kita identifikasi masing-masing pernyataan. Pernyataan pertama, menyiapkan calon anggota legislatif. Partai politik biasanya memiliki peran dalam merekrut, memilih, dan menyiapkan calon anggota legislatif untuk maju dalam pemilihan umum. Jadi ini adalah peran partai politik. Pernyataan yang kedua, memberikan pertimbangan terhadap negara. Meskipun partai politik dapat memberikan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan negara, peran ini lebih umum dikaitkan dengan fungsi legislasi dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota partai di parlemen. Namun, ini bisa dianggap peran partai politik dalam konteks tertentu. Pernyataan ketiga, mengimplementasikan kebijakan di daerah. Implementasi kebijakan di daerah biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan partai politik secara langsung. Partai politik dapat mempengaruhi kebijakan melalui anggota legislatif atau eksekutif yang berasal dari partai tersebut, tetapi implementasi lebih merupakan tugas pemerintah. Pernyataan yang keempat, memutuskan kebijakan daerah. Partai politik dapat mempengaruhi keputusan kebijakan daerah melalui anggota legislatif atau eksekutif yang berasal dari partai tersebut. Namun, keputusan kebijakan daerah secara formal dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif daerah. Pernyataan yang kelima, mengikuti tahapan pemilu. Partai politik memiliki peran penting dalam mengikuti tahapan pemilu, termasuk kampanye, pencalonan, dan pemilihan anggota legislatif dan eksekutif. Jadi, ini adalah peran partai politik. Pernyataan yang keenam, menjalankan fungsi oposisi. Partai politik yang tidak berkuasa dapat menjalankan fungsi oposisi dengan mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, serta menawarkan alternatif kebijakan. Jadi ini adalah peran partai politik. Berdasarkan analisis di atas, peran partai politik yang paling tepat adalah
menyiapkan calon anggota legislatif, mengikuti tahapan pemilu, dan menjalankan fungsi oposisi. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, 1, 5, dan 6. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.